Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia yang cukup berkualitas berjudul Mirror 2005. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Kikan yang berjalan di lorong sekolah dengan raut muka sedih. Ia masuk kelas kemudian mengabarkan jika teman mereka bernama Doni telah berpulang karena kecelakaan. Mendengar hal ini, Dea nggak terima karena gue tahu Doni pulang sampai ke rumah jam 11. Sementara Lena membela Kikan dengan mengajak teman sekelasnya berdoa untuk arwah Doni. Disinilah Doni datang dengan keadaan sehat walafiat. Ternyata ini hanya sebagian dari keusilan Kikan. Film pun dimulai. Scene pindah ke Kikan yang adu dance bersama Lena. Di sisi lain ada Doni dan Dea yang bermain pukul tikus. Terlihat Doni dan Kikan saling pandang memandang. Puas main, Kikan melihat-lihat kalung. Namun karena belum punya uang, Kikan gak jadi beli. Keesokan harinya, Dea dan Lena berjalan di lorong sekolah. Karena sepi, Lena pun takut. Mereka ngintip ke ruang guru, tiba-tiba mereka langsung lari menuju laboratorium dan mengajak teman-teman lainnya bersembunyi. Ketika ditengok hanya ada kucing. Mereka pun berdiri, namun tak lama Dea ngecek dan gak ada apa-apa. Lena dan kawan-kawan yang penasaran pun ikut ngecek. Tiba-tiba sekali lagi, itu adalah ulah usilnya Kikan. Dea dan Lena yang sebel pun pergi. Kikan yang mau ikut nggak sengaja terjatuh hingga pingsan. Mereka nggak menolongnya karena menganggap itu hanya lanjutan dari keusilan Kikan. Beberapa saat kemudian Kikan tersadar. Ia berdiri, namun pandangannya buram. Kikan mencopot wignya dan berjalan masuk kelas. Otomatis ia diketawain. Di sela-sela pandangannya yang buram, Kikan melihat sosok ketiga dan keempat di kelas itu. Bu guru yang mengajar pun mendekati Kikan, namun ia memilih keluar kelas menuju toilet. Kikan bertemu penjaga sekolah bernama Pak Soleh yang menyendiri sedang merakit tali bundir. Kikan mencuci matanya, perlahan tapi pasti ia bisa melihat jelas. Keanehan mulai terjadi karena Pak Soleh nggak memiliki bayangan di cermin. Kikan mencuci matanya lagi dan mendapati Pak Soleh hilang. Kikan keluar karena mendengar suara. Pintu di ruang sebelah bergerak. Kikan pun berniat ngecek. Tiba-tiba beruntung ada Bu Yani. Malam hari Kikan dengan mobil kuningnya pulang. Ia naik tangga, membuka kulkas untuk mengambil minum, kemudian nonton TV. Tapi nggak ada acara bagus. Kikan pun mengambil cermin. Tiba-tiba ia melihat ada seseorang di belakangnya. Kikan lari ke kamar. Ternyata sosok itu ada di kamar mandi. Kikan pun lari keluar rumah menuju rumah keluarga Heri. Pintu dibuka. Kikan mengaku sendirian di rumah karena papa mamanya keluar kota. Kamu pucat sekali sih. Udah, kamu masuk aja. Di sebuah kafe, Doni disamperin dua temannya yang sama-sama mengkhawatirkan Kikan. Ternyata Doni sudah membeli kue untuk diberikan kepada Kikan. Esok hari anak-anak keluarga Heri main bareng. Datanglah Bu Heri yang menyampaikan semalam Doni mencari Kikan. Namun karena Kikan udah tidur, Doni tidak mau mengganggunya sehingga hanya menitipkan kue itu. Keluarga Heri berniat liburan ke puncak. Tiba-tiba Kikan tidak bisa melihat bayangan anak-anak keluarga Heri di cermin. Bahkan Pak Heri dan Bu Heri juga tidak mempunyai bayangan di cermin. Mereka mau berangkat,
Karena Kikan gak mau diajak, mereka pun meninggalkannya. Kikan kembali ke rumahnya. Ia mendapat telepon dari si Mama yang mengabarkan jika si Mama nggak jadi pulang hari ini. Kikan naik mobil dan langsung pergi dengannya. Asyik-asyik nyetir, Kikan bertemu dengan keluarga Harry yang berjalan. Ternyata keluarga Harry telah mengalami kecelakaan. Bel sekolah berbunyi. Bu Yani yang mau masuk kelas bertemu Kikan yang keningnya berdarah. Beliau pun mengajak ke UKS untuk memberikan pertolongan pertama. Masalah apa aja, persoalan sepele sekalipun, jangan dipendam sendiri. Kita nggak bisa menangani setiap masalah itu sendirian. Kita harus berbagi. Adapun Bu Yani berlaku demikian karena menganggap Kikan adalah Vivi, anaknya yang telah meninggal. Di kelas, Bu Yani memberikan materi tentang cermin. Tak lama datanglah Kikan dan melihat tidak ada bayangan Bu Yani di cermin. Pak Maulana menemui Bu Yani untuk menggantikannya karena Bu Yani mau dinas ke Surabaya. Jangan. Kalau ibu pergi, ibu akan tertimpa musibah dan meninggal, Bu. Tentu saja Bu Yani nggak percaya. Apalagi Dea dan Lena, orang yang sering dijailin Kikan. Bu Yani pergi, Pak Maulana pun mengajar. Kikan yang masih khawatir keluar kelas. Ia menemui Bu Yani untuk menjelaskan kemampuannya melihat kematian melalui cermin. Bu Yani pun percaya kematian itu sudah digariskan oleh Tuhan, sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Percakapan ini pun didengarkan oleh Doni. Dalam perjalanan, Bu Yani berpesan jika kematian bukanlah akhir. Sebelum pergi, mereka pelukan. Malam hari, Doni ke rumah Kikan membawa bunga. Ia naik tangga kemudian ngetuk. Kikan marah karena Doni selalu datang di waktu yang salah. Kikan mengusirnya. Sebelum pergi, Doni memberikan cermin Kikan yang ketinggalan. Doni hanya bisa membersihkan pecahan cermin. Mereka tatap-tatapan lewat kaca. Namun Kikan berpaling. Kikan lanjut nonton TV dan menemukan berita tentang kecelakaannya Bu Yani. Esoknya, para siswa memberikan penghormatan terakhir untuk Bu Yani. Dea dan Lena pun berkesimpulan semua ini karena kemampuan supranatural Kikan yang membawa sial. Gua harus itu kebetulan. Datanglah Kikan. Semua siswa membubarkan diri karena takut. Terkecuali Doni malah mendekat. Doni menjelaskan jika dirinya nggak percaya dengan kemampuan supranatural. Kalaupun mereka benar, gua nggak peduli. Kikan makan di mall ditemani petugas kebersihan. Lagi-lagi Kikan nggak bisa melihat bayangan si petugas kebersihan di cermin. Ketika petugas itu berbalik, Kikan pun langsung kabur. Ia bertemu Dea yang memarahi Doni karena nggak mau diajak nonton. Tapi hari ini nggak bisa karena hari ini hari ulang tahun Kikan. Kikan ke parkiran dan masuk mobil. Ketika disetir, kayak ada yang ganjel. Kikan pun ngecek ke kolong mobil. Kikan masuk ke mobil dan memilih gaspol. Tak lama Kikan sampai rumah. Ia langsung masuk kamar dan duduk di ranjangnya, kemudian rebahan. Tiba-tiba Kikan kulesek-kulesek mencari sumber suara. Namun Kikan pun menenangkan diri ke rumah Doni. Ia diberikan teh hangat dan menjelaskan jika dirinya sangat ketakutan. Doni pun mempersilahkan Kikan tidur di kamarnya, sedangkan dirinya nonton TV. Di kamar Doni, Kikan minum teh, kemudian mereviewnya. Ternyata ada foto Kikan dan cerminnya yang udah pecah. Kikan juga menemukan banyak draft surat untuk dirinya. Di tengah keasyikan Doni nonton TV, Kikan bangun. Doni pun nyamperin dan menawarkan teh. Nggak usah repot-repot lagi, Don. Gak apa-apa kok. Ternyata Doni nggak tidur demi menjaga Kikan. Kikan pun bertanya, mengapa draft surat untuknya nggak pernah dikirim.
Doni mengambil draft suratnya, lalu cerita jika setiap kali Doni mau mengirim surat, ia takut jika Kikan nggak tertarik. Bagaimana aku tahu itu menarik atau enggak buat aku? Aku cuma pernah baca. Doni menyodorkan draft suratnya dan Kikan mulai membaca. Lebih lanjut, Kikan mengajak Doni pergi. Mereka naik mobil, kemudian naik rakit ke sebuah danau. Ini adalah tempat favorit Kikan untuk melihat kunang-kunang. Setiap kali aku kesini, pasti selalu akan ada kunang-kunang datang. Seperti menghibur aku. Tak lama, datanglah kunang-kunang dan disinilah Doni menyatakan perasaannya. Sayangnya, Kikan belum bisa menjawabnya karena pikirannya sedang kacau. Doni pun berjanji mau menyelesaikan semua masalah Kikan. Aku mau ngajak kamu makan malam. Kita omongin masalah-masalah kamu. Aku akan bantu sebisa aku. Pukul 6.30, Kikan memilih baju. Begitupun dengan Doni. Ketika mau mencoba di depan cermin, tiba-tiba bayangan Kikan hilang. Lampu pun mati. Kikan lari dan bertemu banyak sosok. Ia lari keluar rumah berpapasan dengan orang tinggi besar. Kikan berlari di keramaian seperti orang linglung. Terakhir, Kikan mau nyebrang, beruntung ada Doni. Doni membuatkan teh hangat, namun Kikan malah menyuruhnya pergi. Kikan bangkit dari kursi untuk bercermin. Tentu saja Kikan masih nggak punya bayangan. Pak Maulana menulis di papan, namun punggungnya ditempelin kertas. Ada yang lucu? Datanglah Doni, namun Kikan nggak masuk. Pulang sekolah, Doni ke rumah Kikan. Ia langsung masuk dan menemukan Kikan sedang memecahkan Pigora. To the point, Kikan melarang Doni mencintainya. Kamu tuh nggak ngerti, Don. Soal apa? Karena ngeyel, Kikan pun mengajak Doni melihat cermin dan menjelaskan jika bayangannya nggak terlihat. Kamu bilang kamu cinta sama aku, tapi sekarang kamu tahu jawabannya. Pagi-pagi sekali, Kikan nonton kartun. Doni nyamperin dan menyuruhnya tidur. Namun Kikan nggak peduli dan malah makan cabai sebagai obat kantuk. Aku tidur. Aku takut nggak bangun lagi. Doni pun mencarikan sarapan untuk Kikan. Lebih lanjut, Kikan melihat ada 3 bocil yang main petak umpet. Kak, lihat teman aku nggak? Tiba-tiba, bocil yang sembunyi di sampingnya hilang. Kikan pun mencoba mencarinya. Ia mendengar suara. Setelah dicek ke dapur, nggak ada apa-apa. Ternyata bocil itu sembunyi di lemari bawah rak. Kak, lihat teman aku nggak? Ketika dibuka lagi, ternyata si bocil dah hilang. Kikan keluar dapur. Mendengar suara, tak sadar ada sosok di belakangnya. Suara berasal dari langit-langit. Tiba-tiba, Kikan turun tangga dan menemukan bocil yang nyanyi Nina Bobo. Ia kembali naik dan masuk dapur. Disinilah ia bertemu bocil yang menyodorkan tangan. Kikan lari keluar sambil ngerabak-ngerabak. Beruntung Doni udah datang dan Kikan pingsan. Scene pindah ke Kikan yang beraksi di rel kereta api. Beruntung hanya mimpi. Kikan keluar kamar untuk memacu mobilnya. Ia keliling kota untuk membeli majalah misteri. Sambil nyetir, Kikan mencari sesuatu di majalah itu. Benar saja, Kikan pun mengalami kecelakaan. Beruntung ia masih selamat. Mau ditolong, ia nggak mau. Kikan bangkit dengan keadaan terluka. Singkat cerita, Kikan mengunjungi rumah paranormal yang ternyata adalah orang tinggi besar yang ia temui sebelumnya. Banyak hiasan gantung di rumah paranormal itu. Kikan mengkonsultasikan semua pengalamannya kepada si paranormal. Namun, si paranormal malah menyuruh Kikan pulang. Di rumah, Kikan menemukan banyak karangan bunga dan banyak mobil. Ia segera ke atas dan menemui papanya.
Kikan ke ruang tamu, ternyata yang meninggal itu adalah dirinya. Tak lama, mamanya Kikan datang, namun ia tidak bisa memeluknya. Bahkan, Dea dan Lena juga nggak bisa ia sentuh. Di sini juga ada Doni. Ia memakaikan kalung yang ingin dibeli Kikan di scene awal. Kikan keluar dan bertemu si paranormal. Beliau memerintahkan, mengatakan apa yang harus Kikan ucapkan agar Kikan bisa kembali ke alam baka dengan tenang. Tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan cinta. Scene pindah ke Doni yang mengunjungi danau favorit Kikan. Disinilah Doni merasakan kehadiran Kikan. Doni pun mengungkapkan keluh kesahnya. Aku cuma mau tahu, kamu cinta atau nggak sama aku? Doni berbalik, datanglah kunang-kunang dan Doni bisa melihat Kikan yang dikelilingi kunang-kunang. Disinilah Kikan menerima cinta Doni dan mulai sekarang Kikan sudah tenang di alam baka. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 6,5 dari IMDb. Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb ditambah 1,0 lagi untuk Kikan. Jadi totalnya 7,5. Overall, seperti yang saya katakan di awal, film ini cukup berkualitas. Namun karena endingnya sedikit nggak masuk akal, jadi berasa agak nanggung gitu ya. Sampai di sini rangkum film Mirror 2005 dan see you next video.